Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni terkait dengan mazhab-mazhab hukum dalam filsafat hukum. Sebelum masuk kepada pembahasan, alangkah lebih baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu siapa-siapa saja orang dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri ada Najla Yamil Mazidah, ada Sania Felita Rizal, kemudian ada Selina Juwita Putri, Maulidia, kemudian Hartini Dias Setiawati, Basmalah Putri Azizah, Tama Sarsita, dan yang terakhir ada Resita Rahmadita. Baik, masuk ke dalam pembahasan kita yang pertama, yakni terkait dengan mazhab hukum alam, di mana mazhab hukum alam ini secara garis besar ataupun secara umum menekankan atau dikatakan bahwa merupakan paradigma hukum yang paling tua dan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan ilmu hukum hingga pada sampai saat ini. Lalu kemudian selain itu bahwa mazhab hukum alam ini juga dianggap sebagai mazhab yang memiliki nilai yang universal dan juga selalu hidup di dalam sanubari setiap orang, masyarakat maupun negara. Lalu kemudian mengapa mazhab hukum alam ini dikatakan memiliki nilai yang universal? Hal demikian dikarenakan bahwa mazhab ini menekankan pada aspek moralitas manusia, di mana aspek moralitas manusia ini pasti dimiliki oleh setiap manusia dan dimiliki setiap orang, sehingga dapat dikatakan bahwa mazhab aliran hukum alam ini memang bersifat universal. Kendati demikian bahwa mazhab hukum alam ini tidak hanya menekankan pada aspek moralitas belaka, namun juga menekankan pada pentingnya pencapaian terhadap nilai-nilai keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Lalu kemudian itu adalah gambaran secara besar atau secara umum terkait dengan mazhab hukum alam. Lalu kita kemudian akan memasuki pada bagaimana pemikiran-pemikiran daripada para tokoh mazhab hukum alam ini, yang kemudian akan kita bagi terlebih dahulu ke dalam dua zaman atau periode, yakni zaman Yunani kuno dan juga zaman Romawi kuno. Nah, untuk zaman Yunani kuno akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, untuk di zaman Yunani kuno ini ada tokoh yang sangat terkenal, yakni bernama Sokrates. Nah, penekanan terhadap pemikiran Sokrates ini adalah pada aspek keadilan. Sokrates mengatakan bahwa sangat penting bagi hukum untuk mencapai suatu nilai keadilan. Hal ini dibuktikan dengan juga aspek atau keadaan ya fakta empiris daripada Sokrates itu sendiri di tahun 399 sebelum Masehi, ketika umur beliau berusia 70 tahun, di mana pada saat itu Sokrates dihadapkan pada sebuah sidang pengadilan yang berisi 501 orang Athena yang kesemuanya bertindak atau berlaku sebagai seorang hakim. Nah, di mana pada saat itu Sokrates didakwa atas dua hal. Yang pertama, Sokrates didakwa karena dituduh telah secara nyata menolak untuk menyembah dewa-dewa Yunani. Dan yang kedua, Sokrates juga dikatakan telah meracuni pikiran-pikiran anak-anak muda Athena dengan pemikirannya yang filsafati dan yang kritis tersebut. Nah, oleh sebab itu, dengan dakwaan tersebut, Sokrates kemudian dihukum mati dengan dipaksa untuk meminum racun. Dan ternyata hakim-hakim dari 501 orang Athena tersebut adalah kebanyakan musuh dari Sokrates. Sehingga inilah merupakan bentuk kekuasaan yang sangat absolut, sehingga dapat menghukum seseorang yang ternyata memang sejatinya tidak dibuktikan terlebih dahulu, namun hanya berdasarkan pada kesepakatan daripada orang-orang Athena tersebut. Nah, sehingga kesimpulan daripada fakta atau kejadian yang telah dialami Sokrates tersebut, bahwa memang penting aspek keadilan di dalam sebuah hukum. Lalu kemudian pemikiran Sokrates ini juga ternyata telah mengilhami tokoh lain, yakni Plato, di mana Plato ini berdasarkan atau melihat daripada pengalaman Sokrates. Kemudian Plato ini memutuskan untuk meninggalkan Athena dan mengembara mencari serta berkontemplasi tentang hak dan juga keadilan yang merupakan
satu paket yang tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat ditawar yang harus kemudian ada dalam suatu negara dan harus menempati posisi yang sentral dalam politik negara. Di mana karyanya yang paling terkenal ialah Republika, di mana dalam bukunya Republika tersebut Socrates mengatakan bahwa negara yang ideal adalah negara yang memiliki atau menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, atau negara tersebut yang ia sebut sebagai the city of justice, di mana di dalam the city of justice ini bahwa setiap kelompok politik, setiap kelompok harus kemudian berkontribusi menegakkan Republik Keadilan dengan menjalankan tugas masing-masing secara konsekuen dan juga disiplin. Selain itu, menurut Plato juga bahwa kekuatan moral adalah unsur hakikat daripada sebuah hukum. Sebab tanpa adanya moralitas, maka hukum dan juga maka hukum akan kehilangan supremasi dan juga independensinya. Jadi intinya adalah keadilan ataupun tidak keadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia. Lanjut kepada tokoh yang juga sama terkenalnya dengan dua tokoh yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu Aristoteles. Nah, Aristoteles ini merupakan muridnya Plato yang memiliki pandangan bahwa hukum itu tidak boleh hanya menjadi sebuah kandang yang dapat menjinakkan manusia. Di mana menurut Aristoteles ini, hukum negara harus bertujuan tidak boleh hanya bertujuan tidak hanya untuk memperoleh keadilan, namun juga untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Jadi titik tekannya, perbedaannya adalah bahwa hukum itu nggak melulu soal keadilan, namun juga harus tentang kebahagiaan bagi semua warga negaranya. Seperti itu. Mungkin itu adalah sekilas beberapa pemikiran daripada para tokoh pemikir hukum alam yang berasal dari zaman Yunani kuno, yaitu Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan lebih rinci para tokoh yang datang dari zaman Romawi kuno yang akan kemudian disampaikan oleh teman saya, Sama Sarsita. Dipersilakan untuk Sama Sarsita. Ya, terima kasih Najwa. Saya akan menjelaskan mengenai mazhab hukum alam. Pada zaman Romawi kuno ada pengaruh agama itu sangat kuat dalam hukum masa ini. Menjadikan sebagai Romawi, masa Imperium Romawi yang berkembang sebagian besar Eropa. Dalam zaman Romawi kuno ini ada dua tokoh yang mempelopori, yaitu ada Saint Augustinus dan Thomas Aquinas. Saint Augustinus merupakan tokoh yang dianggap telah menjembatani filsafat Yunani dengan alam pemikiran Kristen. Menurut Saint Augustinus, hukum alam merupakan hukum abadi yang ada pada Tuhan. Saint Augustinus juga membedakan antara hukum ilahi atau jus dan hukum manusia atau jus humana, yang mana hukum alam adalah hukum ilahi, sedangkan jus humana adalah kebiasaan atau customs. Kemudian pemikiran dari Saint Augustinus ini mempengaruhi pemikiran dari Thomas Aquinas. Thomas Aquinas mengintegrasikan teori hukum alam ke dalam ajaran gereja sebagai bagian dari pemikiran hukumnya. Dalam bukunya yang berjudul Summa Theologica, Thomas Aquinas membagikan 4 macam hukum, yaitu hukum abadi, hukum alam, hukum manusia, dan hukum sakral. Hukum abadi adalah kebijaksanaan ilahi yang mengarahkan semua tindakan dan gerakan. Kemudian hukum alam, yaitu turut sertanya manusia sebagai makhluk berakal ke dalam hukum abadi. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal atau nalar adalah ciptaan Tuhan. Sehingga karenanya dengan akal atau nalar ini, manusia memiliki sedikit banyak dapat menangkap hukum abadi walaupun tidak seluruhnya. Kemudian ada hukum manusia, yaitu rincian lebih lanjut dari hukum alam dengan menggunakan akal manusia. Hal ini karena hukum alam masih merupakan hal-hal umum sehingga manusia dengan menggunakan akalnya perlu memproses lebih lanjut untuk masalah-masalah tertentu. Perincian-perincian yang lebih lanjut ini
dengan menggunakan akal manusia disebut sebagai hukum manusia. Dan terakhir hukum sakral, yaitu hukum yang diwahyukan oleh Tuhan dalam kitab suci. Sekian dari saya. Setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya, Hartini Diah. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai positivisme hukum. Nah, untuk mazhab positivisme hukum ini, ada 3 tokoh yang salah satunya itu ada 3 tokoh, yaitu ada John Austin, ada Hans Kelsen, dan ada Hart. Nah, positivisme hukum ini menitikberatkan pada pembentukan hukum saja, sebagaimana dalam pemikiran Austin. Hart mengartikan positivisme hukum dengan menggabungkan kedua pandangan Austin dan Kelsen, namun ada modifikasi di dalam pemikiran Hart. Hart menyatakan bahwa hukum merupakan perintah manusia yang memiliki kekuasaan dan wajib dituruti bukan karena adanya sanksi, tetapi karena perilaku. Nah, Hart ini membagi peraturan menjadi 2 jenis, yaitu peraturan primer dan peraturan sekunder. Peraturan primer berisi mengenai hak dan kewajiban, di mana hanya dapat diterapkan pada masyarakat yang sederhana. Kemudian peraturan sekunder yang berhubungan dengan penafsiran, penerapan, peraturan dan perubahan atas peraturan primer. Peraturan sekunder ini didasari pada peraturan primer. Nah, Hart menyatakan norma hukum yang tertinggi bukan grand norm, tetapi the ultimate rule of recognition, yang merupakan suatu kenyataan atau realitas. Hart juga mengkoreksi pendapat Austin bahwa hukum merupakan perintah dan sanksi yang merupakan paksaan hukum, dengan mencontohkan perintah dari kelompok yang bersenjata bukanlah suatu perintah dalam hukum. Nah, itu adalah salah satu pemikiran dari Hart. Kemudian akan dijelaskan pemikiran dari tokoh lain oleh Resita Rahma Dwita. Dipersilahkan untuk Resita. Baik, selanjutnya itu ada menurut John Austin. Nah, menurut Austin ini, hukum merupakan perintah dari penguasa, perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan. Menurutnya, hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis dan bersifat tertutup. Nah, menurut Austin ini, hukum dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hukum dari Tuhan untuk manusia, yang kedua ada hukum yang disusun dan dibuat oleh manusia yang terdiri dari hukum yang sebenarnya atau hukum positif, yang dimana ada hukum yang dibuat oleh penguasa, yang contohnya itu merupakan undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Lalu ada juga yang dibuat oleh rakyat secara individual. Selanjutnya ada hukum yang tidak sebenarnya, yaitu di mana hukum yang tidak dianggap sebagai hukum karena tidak ditetapkan oleh penguasa atau badan yang berdaulat. Selanjutnya tentang Hans Kelsen akan dijelaskan oleh Maulidia. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai pandangan Kelsen mengenai hukum. Di mana Kelsen berpandangan bahwa teori hukum harus dibedakan dari hukum itu sendiri. Hukum harus seragam, dalam arti dapat diterapkan pada semua waktu dan tempat. Hukum harus dilepaskan dari anasir-anasir politik, psikologis, sosiologis, dan dipisahkan dari nilai-nilai moral atau etis. Di mana dengan kata lain, hukum harus benar-benar murni, dan hukum merupakan pencerminan dari proposisi yang seharusnya. Kelsen menghendaki dilepaskannya pemikiran meta-yuridis mengenai hukum, dan hukum juga terpisah dari fakta sosial. Maksud dari pandangan Kelsen ini adalah bahwasannya hukum adalah merupakan ilmu yang berdiri sendiri, di mana hukum ini harus terlepas daripada faktor-faktor di luar daripada hukum, di mana faktor politik, psikologis, sosiologis, dan moral maupun etis itu harus dilepaskan daripada hukum itu sendiri. Ketika hukum itu tercipta, maka hukum tidak lagi dibahas mengenai apakah hukum ini memberikan suatu keadilan atau tidak, tetapi seperti apa bentuknya dan memang itulah hukum. Sehingga dalam hal ini,
kriteria daripada hukum yang tadi dalam pola pikir hukum alam haruslah memikirkan yang namanya moralitas dan keadilan, dalam pikiran positivisme ini, hukum dilepaskan dari segala hal tersebut. Selanjutnya, nah pengambilan dari pemikiran Hans Kelsen ini dikenal dengan doktrinal deduktif dalam lingkup partikular, di mana contoh dari pemikiran doktrinal deduktif ini, misalkan pengambilan sisa hasil panen atau gresek atau gasak, padi, randu, daun cengkeh, dan hasil pertanian lainnya yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa di Jawa. Apakah warga masyarakat yang mengambil hasil pertanian tersebut dikategorikan sebagai mengambil barang kepunyaan orang lain? Premis mayornya adalah unsur-unsur delik dalam pasal 362 KUHP. Premis minornya, fakta bahwa warga masyarakat desa di Jawa telah mengambil sisa hasil pertanian. Konklusinya sesuai, maka perbuatan warga tersebut dikategorikan sebagai pencurian. Di sini hakim berperan sebagai pelaksana undang-undang. Jika ada kesesuaian, maka hakim tinggal memutus bahwa perbuatan seseorang terbukti memenuhi unsur dari pasal 362 KUHP tersebut. Atau sederhananya seperti ini. Misalkan premis mayornya adalah seluruh perempuan adalah masyarakat UIN. Premis minornya, Hartini dia adalah mahasiswa UIN. Adalah perempuan. Berarti kesimpulannya adalah Hartini dia adalah masyarakat UIN. Itu merupakan pola pikir daripada deduktif itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selina Juwita. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mazhab hukum utilitarianisme. Nah, aliran utilitarianisme ini merupakan aliran yang dipelopori oleh 3 eksponen atau tokoh, yang utamanya adalah Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jering. Nah, di sini saya menjelaskan dari tokoh yang bernama Jeremy Bentham. Jeremy Bentham sendiri, dia memegang prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Maksud dari pemikiran dari Bentham sendiri, bahwa dia hakikat kebahagiaan menurut si Bentham adalah untuk mendapatkan kebahagiaan itu perlu dikurangi penderitaan dengan tujuan hukum yang mana hukum tersebut haruslah memenuhi kebutuhan sehingga masyarakat yang terkena dari tujuan hukum tersebut atau suatu perundang-undangan tersebut, masyarakat akan merasa sejahtera, bahagia. Nah, terus utilitarianisme ini atau utilisme adalah aren yang meletakkan kemanfaatan atau disebut juga dengan kebahagiaan sebagai tujuan hukum. Atau juga hukum yang memberikan kebahagiaan bagi masyarakat besar. Maka kalau misalnya hukum itu sudah dinilai bisa membahagiakan masyarakat banyak, nah disitulah hukum itu dinilai baik. Nah, jadi baik, buruk, atau adilnya tidaknya suatu hukum itu sebenarnya tergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan pada manusia atau tidak. Dan itulah merupakan pemikiran dari Jeremy Bentham. Nah, setelah itu ada pemikiran jadi John Stuart Mill dan juga Rudolf von Jering yang akan disambungkan atau dijelaskan oleh teman saya, Selina. Nah, selanjutnya ini kalau Mill ini mengkritik pandangan dari Bentham bahwa kalau menurut Mill ini kesenangan dan kebahagiaan itu harus diukur secara kuantitatif. Mill berpendapat bahwa kualitas kebahagiaan harus dipertimbangkan juga karena ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada juga yang lebih rendah. Nah, apabila si Bentham ini titik penekanannya kepada individu-individu, nah Mill ini lebih mengutamakan keseimbangan antara keadilan, kegunaan, kepentingan individu, dan kepentingan umum. Bagi Mill, kemanfaatan bagi kepentingan individu dan bersama untuk menciptakan rasa adil bagi kepentingan umum. Di sini juga Mill berpendapat bahwa tindakan itu hendaknya ditunjukkan terhadap pencapaian kebahagiaan dan keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Sebenarnya ajaran utilitarianisme ini sama sih, semuanya lebih ke kebahagiaan, ke mencari kemanfaatan. Nah, terus selanjutnya itu ada si Rudolf von Jering, di mana menurut dia esensi hukum ini tujuannya itu untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat
dan individu, di mana kepentingan-kepentingan ini harus dikoordinasi supaya memperkecil terjadinya adanya konflik. Terus dan menurutnya apabila nantinya ada konflik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, yang harus didahulukan itu adalah kepentingan masyarakat. Nah, untuk contoh-contohnya ini dari utilitarianisme ini bisa dijelaskan lagi oleh teman saya, Stania Felita. Nah, jika model penalaran dari aliran utilitarianisme ini diimplementasikan, itu bisa dilihat dalam bagaimana seorang hakim memutuskan satu putusan dalam suatu sengketa di pengadilan, yang mana seharusnya kan hakim itu harus biasanya harus memacu atau mengacu pada kepastian hukum. Nah, namun pada aliran pemikiran ini, yang utilitarianisme ini, hakim tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum lah untuk kedua belah pihak bersengketa, namun juga hakim sebisa mungkin memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yang bersengketa itu, supaya di antara pihak-pihak tersebut ada yang merasa manfaatnya atau merasa puas atau merasa bahagia yang dalam arti luas. Nah, dalam kata lain, bahwa penalaran ini atau aliran utilitarianisme ini bisa diterapkan atau contohnya itu dalam hakim untuk memutuskan satu putusan. Nah, lanjut slide berikutnya. Di slide berikutnya juga ada contoh yang lain, seperti misalnya jika terjadi perkawinan dalam masa iddah, maka pengadilan agama membatalkan perkawinan itu. Atau jika terjadi perkawinan dalam masa iddah, maka pengadilan tidak membatalkan perkawinan itu, sehingga perkawinan A dan B terjadi pada masa iddah. Maksudnya di sini adalah setiap dari orang yang mengajukan perkawinan di masa iddah ini, mereka mempunyai kepentingan berbeda-beda. Mereka mengajukan sengketa mereka di pengadilan agama, pasti itu tentu akan dibatalkan perkawinan itu. Namun beda lagi misalnya orang yang mengajukan sengketa perkawinannya itu di pengadilan negeri, maka perkawinan yang dilakukan di masa iddah itu tidak dibatalkan, karena ya setiap orang yang mengajukan sengketa itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan juga mempunyai tujuan yang berbeda supaya mendapatkan keinginan mereka, manfaatan mereka. Cuma ada juga contoh yang lebih sederhananya lagi, misalnya itu dalam proses pembuatan undang-undang, yang mana seharusnya pihak yang wajib atau bisa dibilang Dewan Rakyat seharusnya membuat undang-undang itu semata-mata hanya untuk melindungi atau memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat. Misalnya ini undang-undang tentang pertanian dan perkembangannya. Undang-undang tentang pertanian dan perkembangan. Nah, dalam undang-undang ini seharusnya subjek dari undang-undang itu adalah seorang petani, kan. Nah, dalam undang-undang itu seharusnya pemerintah atau Dewan Rakyat membuat undang-undang berdasarkan apa yang diinginkan rakyat, supaya rakyat itu merasa terpenuhi kebutuhannya, dan agar tujuan dari aliran utilitarianisme ini tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan di masyarakat yang banyak. Nah, begitu contoh dari aliran ini. Berikut juga lanjutannya kita akan menjelaskan bagaimana kesimpulan dari semua diskusi presentasi kelompok kita. Lanjut dari rekan saya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan kita kali ini adalah tiap-tiap aliran hukum yang berkembang dalam pemikiran mazhab-mazhab aliran hukum, mazhab-mazhab hukum memiliki pemikiran yang beda dengan antara satu dan yang lainnya, yang berimplikasi pada perbedaan pandangan tentang hukum itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.